kita dapat di negeri sendiri. Syahrini rupanya punya alasan tersendiri mengapa ia kerap menggunakan barang mewah meski harus berburu hingga ke luar negeri. Baginya inilah bonus yang harus dinikmati dari kerja keras dan perjuangannya selama ini. Atau justru ia lakukan sebagai bentuk pelampiasan atas hari-harinya yang kosong tanpa adanya seorang kekasih. Mungkinkah tampil mewah, modis, dan glamor syarat mutlak untuk menjadi seorang Syahrini? Pintar nge-DJ lagi, oh my god. Keren banget. Bagaikan kayak kepompong yang baru keluar kayak kupu-kupu langsung bagaikan cewek-cewek tuh banyak yang kerumunan gitu loh auranya tuh ya. Bener-bener. Kekaguman banyak orang khususnya kaum Hawa terhadap Al memang tidak berlatar belakang sebatas ketampanannya saja. Lebih dari itu, ada potensi yang besar dari sulung putra Ahmad Dhani ini. Setidaknya itulah yang ditangkap Anang saat Al berhasil membuat kehebohan lewat alunan musik yang ia mainkan. Iya, aku bilang mereka emang potensi sekali ya sebagai DJ muda yang memang digandrungin hari ini. Kalau perempuannya emang Una, kalau cowoknya emang Al Ghazali, emang lagi in di Indonesia saat ini. Ya kita berdua senang bisa datengin mereka berdua buat teman-teman yang ada di Malang. Ya mereka juga banyak yang tadi bilang bahwa terima kasih sama kita bisa datengin mereka berdua ke sini gitu. Kalau Bunda ngedukung banget, Ayah juga ngedukung banget. Asalkan itu ya, terserah anaknya kalau misalkan itu bagus buat kamu ya udah. Kemampuan Al jadi seorang DJ kian melengkapi kiprahnya di panggung hiburan tanah air. Sebut saja ketika ia telah melahap sejumlah lakon seperti pemain band, berakting hingga jadi model iklan. Tapi benarkah saat ia kini juga dikenal dengan nama DJ Al, hal ini justru bermula dari sebuah kebetulan? Benarkah ia lebih memilih mendalami profesi DJ daripada yang lain? Lantas bagaimana dengan status Al yang masih menyandang sebagai seorang pelajar? Mungkinkah ia akan mengenyampingkan dunia pendidikannya demi menepaki hingar-bingar industri hiburan tanah air? Entahlah. Yang pasti Ahmad Dhani sebagai seorang ayah nampak begitu bangga dan kagum akan potensi yang dimiliki oleh Al Ghazali. Jadi waktu itu pas tidur di rumah Bunda ada alat DJ. Bunda kan masih main DJ terus aku coba-coba aja terus. Emang dari dulu sih aku suka lagu-lagu DJ emang suka. Terus akhirnya nyoba lama-kelamaan enjoy sendiri terus coba-coba main. Pas sudah main ketagihan. Waktu itu cuma iseng-iseng aja terus main di acara Halloween party, cuma main-main doang. Terus itu pas masih kelas 3 SMP. Terus baru mulai DJ ini ya 2 SMA ini. Kayaknya sih pingin serius. Ya wajar lah ya, bapaknya kan dulu juga gitu ya, anaknya ya sama lah. Apa yang dimiliki Al Ghazali rasanya memang membuat banyak wanita terpana, bahkan boleh dibilang antri untuk jadi kekasihnya. Tapi benarkah jika Al belum berminat untuk berbagi hati dalam untayan cerita cintanya? Dan bagaimana kedekatannya dengan Ariel Tatum yang santer disebut adalah sosok yang membuat hati Al luluh? Lantas benarkah jika Al jatuh hati dengan Ariel Tatum? Atau justru sosok Pevita Pierce yang kerap mengumbar kemesraan dengan Al adalah sosok pujaan hatinya selama ini? Ya, aku sih kalau untuk sekarang ini lagi jalan-jalanin aja ya. Semua masih di batas yang normal. Aku orangnya nggak terlalu banyak bergaul sama orang. Aku paling nggak bisa yang namanya pura-pura senang sama orang. Misalnya senang sama siapapun ya, cewek cowok, dan yang kayak tapi sebel gitu. Aku paling nggak bisa kayak gitu. Aku orangnya kalau nggak suka kelihatan banget. Jadi kalau misalnya aku hang out with you, then I like you guys. Mau fokus karir dulu aja. Soalnya kalau misalkan jadi pacar sekarang banyak yang ngasih masukan katanya kalau misalnya punya pacar ntar karirnya jadi kehambat atau apalah. Kalau dia pacar-pacaran aku agak kurang setuju karena belum umurnya. Aku agak kurang setuju dan aku bilang sama anak-anak bahwa gak usah pacaran lah karena kalian masih kecil belum cukup umur, dan buat aku kalian penting nomor 1 sekolah dulu dan sukses. Kalau udah sekolah dan sukses nanti otomatis kamu mau cari jodoh mana aja gampang kok, aku bilang gitu. Gak usah, aku pikir sekolah lebih penting dulu karena mereka kewajibannya adalah sekolah.
Lagi-lagi Syahrini yang coba menampilkan daya tarik dari segala atribut yang ia kenakan. Mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki ada cerminan kemewahan yang ingin dicitrakan Syahrini. Sebut saja sebuah tas bermerek, jam mewah, hingga sepatu yang ia kenakan adalah barang mewah dengan harga selangit. Setidaknya ada harga ratusan juta rupiah, bahkan lebih jika apa yang ia gunakan di total. Lantas benarkah ini syarat mutlak bagi Syahrini saat ia mengawali harinya seperti berikut ini? Hai pemirsa Seleb on Cam, Assalamualaikum, apa kabar? Hari ini pemirsa akan Syahrini ajak jalan beserta kegiatan Syahrini hari ini. Hari ini mau santai aja pakai kaos, tapi kan kalau aku sukanya pakai kalung. Terus hari ini males bawa tas-tas yang biasa, jadi bawa clutch aja kayak gini tuh pemirsa. Lucu ya. Jadi kan sepatunya putih, jadi kan ini bisa diginiin. Tuh. Sepatu putih, jam tangan juga putih. Jadi hari ini touch of white. Dan nggak mau pakai kacamata hitam. Lagi perawatan mata juga, jadi pakai kacamata baca. Ini silinder. Tidak hanya kala mengisi acara televisi atau bernyanyi di atas panggung semata, Syahrini juga seakan enggan melepas kemewahan meski ia menjalani prosesi rekaman. Itulah yang tampak saat ia dan legenda hidup musik Indonesia Deddy Dores yang telah menciptakan banyak tembang hits bagi Nike Ardila dan sejumlah penyanyi lainnya menjalani proses rekaman Kamis kemarin. Ya, pemirsa, ini aku sedang bersama legenda musik Indonesia, Om Deddy Dores. Aku ceritanya mau latihan lagu. Siapa tahu bisa langsung rekaman ya Om hari ini ya. Amin. Coba kita lagi mau milih lagu-lagu mana yang tepat. Yuk ikutin aku ke sebelah sini yuk. Apa maumu, katakan saja. Indonesia, seluruh fansnya almarhumah Nike Ardila juga semoga tidak mengecewakan. Barangkali kemasan musik hari ini berbeda dengan musik di era 90-an. Ini akan dibuatkan lebih mengkini dan di sana sudah ada Om Deddy Dores, sudah ada Irfana dan sudah ada DJ Sumantri yang sudah membuatkan musiknya. Ini kan baru 40% karena ini rekaman dadakan yang diusung langsung oleh Om Deddy Dores. Apa yang lekat di badan Syahrini tentu tidak semua orang bisa memilikinya. Apalagi saat Syahrini rela memburu barang idaman hingga ke negeri seberang. Sebut saja tas yang ia gunakan dibelinya saat berlibur di Paris, Prancis beberapa waktu lalu. Tapi benarkah ini sebuah kebutuhan atau hanya sekedar pencitraan? Kita mau setelah dengan kita lihat searching di internet ada tersedia, ya kenapa enggak kita ambil dengan kemampuan kita, dengan semampu kita untuk bisa kita mengupdate fashion yang ada. Kan aku tampilnya setiap hari on air ya, satu stasiun TV pagi malamnya juga aja, itu kan membutuhkan wardrobe khusus yang tidak perlu sama dengan yang stasiun TV dengan stasiun TV lain. Kadang-kadang kalau dipakai di TV satu kali ya udah satu kali aku pakai gitu. Nah off air aku bisa pakai beberapa kali. Nah itu ada manfaatnya sebetulnya. Nah berburu sekalian pergi bekerja ke luar negeri itu senangnya gitu. Sekalian mendapatkan hal-hal yang tidak kita dapat di negeri sendiri. Syahrini rupanya punya alasan tersendiri mengapa ia kerap menggunakan barang mewah meski harus berburu hingga ke luar negeri. Baginya inilah bonus yang harus dinikmati dari kerja keras dan perjuangannya selama ini. Atau justru ia lakukan sebagai bentuk pelampiasan atas hari-harinya yang kosong tanpa adanya seorang kekasih. Mungkinkah tampil mewah, modis, dan glamor syarat mutlak untuk menjadi seorang Syahrini?
memanfaatkan dan mensyukuri apa yang ada hari ini. Itu sudah cantik lah. Kemewahan ada hanya sebatas bonus daripada manifestasi ke kerja keras, manifestasi dari sebuah perjuangan, itu aja. Ya itu tadi kembali kepada manifestasi daripada sebuah perjuangan hidup, sebuah